Ya, oke guys. Balik lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Hari ini Minggu 25 Juni 2023. Oke. Ya, SG kemarin dalam posisi merah. Ya, oke, nggak masalah. Nah, oke, gue hari ini mau bahas topik yang menarik ya soal saham repo ya. Dan tentunya ya ini karena hasil perbincangan semalam ya, di mana isunya jadi lumayan heboh ya, sehingga kemarin kan gue malam upload video ya karena gue dibilang panen sekuritas itu ternyata pemegang saham nomor 2 terbesar PTBA. Nah, masalahnya akhirnya jadi rumor ada beredar nih rumornya bahwa ternyata ada kemungkinan ya gue nggak bisa 100% fix atau enggak benar atau enggak ini belum ada yang bisa confirm juga ya. Jadi ada skema begini rumor ya, potensi rumornya begini, si Pak Hayanto ini sosok misterius ini dia ngerepoin sahamnya ke Panin Sekuritas. Paham ya? Repo tuh apa sih? Repo tuh artinya lu digadein lah. Repurchase agreement. Itu singkatan repo ya. Jadi istilah kata digade. Jadi si Pak Hayanto, ini teorinya begini. Rumornya ya, rumornya Pak Hayanto gadein sahamnya ke Panin Sekuritas sehingga yang tercatat di PTBA tuh nama Panin Sekuritas ya. Nama panen. Tapi kalau kalau digade manfaatnya itu kalau lo ngegade sama adalah lo tetap dapat hak-hak sebagai pemegang saham. Jadi ketika nanti PT bagi dividen yang masuk ke si duitnya itu masuknya ke Pak Hayanto bukan ke Panin Sekuritas. Nah, ini teorinya di sini ya. Kalau memang benar Pak Hayanto menggadaikan itu ke Panin Sekuritas. Nah, di sini gue tertarik jadi pengen bahas gitu ya, kayaknya lumayan seru. Dan karena ini juga gue akhirnya jadi ngulik-ngulik nih, ngulik-ngulik tuh repo gimana, terus saham-saham repo gimana, plus minusnya gimana, untungnya apa buat kedua belah pihak, dan cara menyalahgunakannya gimana. Weh, menyalahgunakannya. Ya, lu tahu ya saham BEPS yang baru ini kan tuh saham repo ya, apalagi tuh katanya saham bebek ya, itu ya. Oke, ini pertama gini, awal kasus tuh dimulai kan, hmm, kalau lu pemegang saham PTBA ya pansnya, di sini kan ya lu kalau lu buka akan keluar link ini. Akan keluar link si ini dia 20 MA. Panin Sekuritas itu ada di posisi 2 dengan jumlah 326 juta lembar. Nah, ini awal mulanya. Tapi di bulan lalu ya, April ini itu ternyata ada sosok misterius. Pak Hayanto ini nggak tahu siapa ya. Ini investor misterius. Ya, sempat ada dia di posisi nomor 2. Nah, di posisi nomor 2. Nah, ini awal kasusnya dari sini ya. Ini jadi gue jadi tertarik pengen ngulik juga guys ya. Ya, dia tidak sebegitu terkenal seperti Palo Kenghong ya, tapi namanya sering tercatat di beberapa emiten gitu loh. Kelihatannya dia lebih ke trader ya kelihatannya nih ya. Nah, dia punya jumlah sebesar 248 juta. Ya, sempat tercatat tuh. Ya, di 19 Mei masih tercatat dia ya. Tapi habis itu ngilang. Ngilang ya. 19 Mei. Sayangnya gue nggak punya data tanggal 19 Mei apakah nama panen sekuritas sudah ada. Nah, itu gue kelemahan curcol gue hari ini ya. Itu kalau lo yang punya datanya boleh di-share di komen. Jadi karena Pak Hayanto ini ada nongol di nomor 2 dengan jumlah 248 juta. Akhirnya orang istilah kata mulai nyocok-nyocokin. Menduga lah bukan menyocok-cocokannya. Jangan-jangan, jangan-jangan si Pak Hayanto gadein, repoin sahamnya ke Panin Sekuritas. Ya, jadi yang tertulis nama Panin Sekuritas, tapi nanti kalau pas dapat dividen tetap yang masuk ke kasnya Pak Hayanto. Cuman kelemahan pandangan ini adalah jumlah sahamnya nggak sama gitu loh. Di sini 248 juta si Pak Hayanto
Panin Sekuritas punyanya 300 juta, jumlah sahamnya kagak sama. Nah, itu masalahnya ya. Oke. Jadi masih belum fix banget nih cerita siapa yang betul nih. Apakah ini benar murni punyanya Panin Sekuritas? Kalau benar ini murni punya Panin Sekuritas, maka Panin Sekuritas akan dapat dividen besar dari PTBA ya. Tapi kalau benar ini adalah saham reponya si Pak Hayanto, kenapa jumlahnya bedaan gitu. Nah, oke. Ya, jadi inilah awal mulanya kenapa gue jadi tertarik ngulik-ngulik saham repo. Oke, sebenarnya kita sekarang bahas ke saham repo. Kita bahas skemanya. Nanti gue akan ambil contoh kasus di yaitu PTBA, PANS, terus BEPS ya, Berkah Beton Sadaya. Ini gue udah siapin. Terus sama deal ya. Di LD ini emitennya Pak Lo ya. Ternyata ini repo juga loh guys ya. Jadi ya ini semoga bermanfaat ya curcol malam ini ya. Jadi oke. Sebenarnya apa sih repo itu ya? Repo itu tuh sebenarnya singkatan dari purchase agreement ya. Agreement. Perjanjian pembelian. Repurchase, sorry, repurchase pembelian kembali. Repurchase agreement ya. Art gampangnya gini, istilah bodohnya gade. Lu menggadaikan. Itu aja. Udah istilahnya. Cuman bedanya kalau lu gadein mungkin gadein rumah, gadein apa yang bisa digadein macam-macam motor gitu gitu ya. Ini gadeinnya lu saham. Oke, gadeinnya saham. Ya, ceritanya. Eh tentunya oke, jadi gade ya guys ya. Nah, sekarang gua akan ambil contoh si Budi ya. Budi ceritanya punya pegang saham PTBA si Budi. Terus dia mau gadein saham PTBA-nya ke PANS, Panin Sekuritas. Oke, ceritanya ya. Jadi lo anggap aja kayak Pak Budi ini kayak si Pak Hayanto. Cuma jumlahnya gua kecilin supaya kita sama-sama gampang ngerti gitu ya. Basicnya gini, namanya orang gade ya guys. Ini gua tuh udah baca beberapa artikel sama beberapa video gue udah nonton ya guys. Jadi dan gua coba ringkasin ya. Jadi istilahnya ketika dan repo ini legal ya. Jadi bukan ilegal. Ini bukan praktek ilegal guys ya. Jadi gade ini biasanya dilakukan bisa dua nih. Bener-bener individu, individu biasa aja ya. Misalnya kayak lu punya 50 lot PTBA atau lu lagi BU nih. Waduh, gue lagi BU nih gimana ya? Gue gadein aja dia dulu saham gue jadi jaminan supaya gue bisa dapat duit cash. Entah lu gadenya ke bank atau ke sekuritas atau gimana, dapat cash dengan janji. Lu akan beli di tanggal jatuh tempo, lu akan lunasin beserta bunganya. Kalau lu gagal lunasin tuh sahamnya jadi punyanya disita lah. Punyanya sih yang lu gade si sekuritas itu atau bank. Logikanya gitu doang sebenarnya ya guys ya. Ketika orang BU. Nah, nanti yang jadi masalah kalau sifatnya individu ya nggak masalah gitu kan. Nanti yang jadi masalah itu kalau yang ngegadein si pengendali, that's the problem gitu loh ya. Yang gadein si pengendali. Ini nanti kita akan bahas pelan-pelan ke arah sana ya. Yang penting ini dulu. Oke, pertama gade si Budi. Budi ceritanya BU guys. BU. Butuh uang. Butuh uang kira-kira 100 juta ya. Budi butuh uang 100 juta. Dia butuh cash. BU. Si Budi ya. Ini yang normalnya dulu ya. Gue jelasin yang normalnya dulu. Bukan yang penyalahgunaannya dulu. Bukan yang abuse-nya. Ini yang normalnya dulu. Karena dia kepepet uang. Dan dia juga nggak mau jual saham ya basically ya misalnya ya. Dia gadein lah ke si PANS. Panin sekuritasnya. Gadein, repoin lah kesalnya. Nah, si PANS ini butuh jaminan. Jaminan lo apa? Jaminan gue nih gue punya saham PTBA. Ya. Tapi guys, si panen sekuritasnya ini nggak bakalan beli di harga sekarang. Sekarang di harga berapa? 3.700 ya. Nggak mau. Panen sekuritas nggak mau. Dia akan, dia cuman mau minjemin 100 juta. Kalau lu harus kasih 2 kali lipat dari jumlah itu. Ya. Jadi lu harus kasih jaminan yang nilainya 200 juta.
Ya kasarnya jadi saham PTBA lu dikurangin setengah. Bodohnya gitu ya. Jadi yang tadi ini misalnya saham PTBA sekarang kan 3.800 lah, gue gampangin lah ya. 3.800. Di Pans nggak mau, dengan per lembar di harian segitu nggak mau. Dia minta 50%. Ya, 50%. Jadi di harga 1.900 sebagai jaminan. Ya, artinya dari 100 juta dibagi 1.900, ya, maka dia mendapatkan 52.631 lembar ya. 52.000, gue buletin aja lah, 526 lot. Oke, ya. Jadi dapat 526 lot ya. 526 lot. Padahal kalau di harga normal 100 juta kan cuma dapat ya 263 lot kan, tapi karena digade Pans minta segini buat jaminan. Jadi si Budi harus kasih 526 lot ke si Pans. Paham ya? Dengan average 1.900 berarti logikanya dong ya. Ya kan? Kasarnya 526 lot ke si Pans supaya si Pans mau ngeluarin 100 juta ke si Budi. Paham ya? Paham? Nah, di sini terjadi deal si Pan sama si Budi, asalnya terjadi deal. Dilihat tentunya ada tanggal jatuh tempo. Ya, misalnya jatuh temponya tanggal berapa dan Pan sudah netapin bunga. Bunganya itu ini yang gue dapat ya, bunganya itu gede loh guys ya. Itu per tahun bisa 10 sampai 15%. Bisa. Yang gue tahu. Ya, jadi kalau nanti pas udah tanggal jatuh tempo, kalau si Budi mau nebus lagi nih 526 lot PTBA-nya ya, dia harus bayar 115 juta per tahun. Jadi sama bunganya maksudnya. Jadi total yang harus dia bayarkan jadi 115 juta supaya dia bisa nebus ini 526 lot. Paham ya guys sampai situ? Nah, kalau si Budi kagak nebus gimana? Kalau si Budi kagak nebus, udah 526 lot PTBA-nya ini sekarang jadi milik si Panin Sekuritas. Ya, logikanya sesimpel itu. Oke. Jadi Panin Sekuritas sekarang punya nanti kalau dia si Budi nggak mau bayar, gagal bayar ya Panin Sekuritas dapat 526 lot. Cuan. Cuan dong. Ya nggak? Kan dia dapatnya di average 1.900. Cuan nggak? Cuan. Makanya dia berani jamanin 100 juta. Berani. Dia jual lempar ke harga pasar sekarang 3.800 nih, dia lempar dapat harga segini. Udah cuan beggar dia. Pansnya ya. Makanya dari sisi si penjamin ini yang ngasih duit, dia pasti minta harga terus. Dan jatuhin harga pasti baru dikasih pinjaman. Ini kalau saham yang ada harganya kayak PTBA ya, itu dikurangin 50% lah. Ya. Jadi kalau lo mau minjam 100 juta, lo harus ada jaminan 200 juta. Tapi kalau saham-saham busuk, jadiin jaminan, wow, nggak berani 50%, dia minta lebih gede lagi. Bisa 1/5. Ya. Lo harus siapin 5 kali lah. Jadi kalau misalnya yang digadein saham BSBK gitu loh. Wah, nggak dia lo minjem 100 juta, lo sediain jaminan 500 juta. Paham ya, guys? Poinnya paham ya? Ya, ini karena kasusnya saham PTB aja yang ada harganya. Jadi makanya si Pans berani cuma cuma 2 kali lipat daripada nilai yang dipinjam ya. Berani jaminannya karena sahamnya berharga. Nah, si Budi kalau dia nggak nebus ya rugi. Ini konsep konsep repo yang normal ya, repo yang normal ya. Rugi dia kan. Kalau dia nggak bayar 115 juta, ini kan sama bunganya ya, anggaplah 15%. 115 juta ke si Pans, dia rugi lah. 526 ya hilang, rugi. Jadi pada mau nggak mau, si Budi pasti harus kasih kewajiban. Mau nggak mau dia pasti akan berusaha sekeras mungkin untuk nebus ini, utangnya dia ke Panin Sekuritas. Oke. Nah, balik kita pakaikan logika tadi. Tapi si Budi kalau si PT bagi dividen selama masih masa ini ya berarti si Budi yang dapat dividen, bukan si Pans. Oke. Nah, balik ke kasusnya Pak Hayanto dan Panin Sekuritas, seharusnya lu udah paham ya.
Kalau memang benar Pak Hayanto itu gadein saham Kepans, ya sebesar itu tadi, lo harusnya tahu kan, pasti Pans dapatnya di harga diskon, paham? Oke, di harga diskon, nggak mungkin nggak diskon, nggak mungkin dia kasih duit tuh di harga diskon, nggak di harga diskon, nggak mungkin. Jadi seumpama, oke lah, betul, dividennya masuk ke Pak Hayanto, dividennya masuk ke Pak Hayanto ya. Nah kalau Pak Hayantonya nebus, nebus udah pasti dia harus bayar berdasarkan bunga, harus pakai bunga. Misalnya tadi yang digadein berapa? Menurut teori kan yang digadein eh berapa tuh? 300 jutanya ya, anggaplah kita genapin ya, 300 juta kan yang digadein. Harga PTBA berapa ya? Hmm, paling enggak kan 3.800, paling enggak kan sih itu kan ngincer dana kalau memang Pak Hayanto yang bener mau ini ya. Aduh, ini berapa lagi dia ngincer dana? Bisa dikecilin nggak sih bagi tiga? Berarti dia ngincer kanan ini loh bro. 1, 2, 3, dua ga 1 miliar, 1 miliar tambah 3, 1 triliun ya. Dia ngincer dana 1 triliun. Eh, tunggu. Aduh, gue pusing nih guys kalau ngitung begini ya. Ini kan tadi dia 300 juta dikali, oke harga pan bukan 3.800. Benar 3.800 harga PTBA. 3.800. Oke, gue pelan-pelan gue hitung. Ini kan tadi 1, 2, 3 ga 1,1 miliar. 1,1 miliar kan 1.100 ga ya. Berarti 1 triliun ya. Gede banget dong ya. Dia minta utangan 1 triliun kepada Pans. Gitu ya. 1,1 triliun. Untuk ngegade ya berarti kalau dia nanti mau tebus lagi Pak Hayanto ke PTB ya dia harus bayar berdasarkan bunganya. Bunganya berarti kalau 1,1 triliun kan bunganya 100 miliar ya. Iya, iya benar 100 miliar. Benar 100 miliar bunganya. 100 atau 150 miliar lah ya. Berarti kalau si Pak Hayantonya nebus ya Pans tetap untung 150 miliar. Untung itu kan bunganya. Untung kan? Ya untung betul. Pans tetap untung. Sekitar 150 miliar dari bunga dia ngerepo. Ya. Tapi kalau Pak Hayantonya nggak nebus, ini kalau benar teorinya ya. Ya Pans untung kan dia dapat gadean. Dapat gadean dari ini 300 juta lembar. Ya benar, untung Pan. Jadi dalam posisi apapun Pan tetap untung. Mau dia jual atau nggak dijual, nggak ditebus itu saham tetap panen sekuritas untung karena yang digadein saham yang ada harganya. Ya. Nah, ini kalau benar teorinya bahwa Pak Hayanto gadein ke panen sekuritas ya. Kalau gue pribadi agak ragu kalau emang ngitung pakai gini, apa iya Pak ini se-BU itu Pak Hayanto. Kelihatannya aja dia bisa nyerok 200 juta lembar itu di saham PTB, kelihatannya dia bukan orang yang BU juga gitu kan. Kelihatannya. Nah, apakah begitu atau ada motivasi lain gue nggak ngerti. Ya. Tapi kalau memang betul terjadi bahwa benar Pak Hayanto itu yang ngerepoin sahamnya ke panen sekuritas, ya pokoknya panen sekuritas tetap untung dari semua sisi. Dia tetap untung. Ya, karena dia pasti dapatnya di harga murah. Ya, di hasil harga repo PTB-nya didapat di harga bawah. Ya, nggak mungkin. Ya, jadi dia untung. Jadi ketika kalau emang si Pak Hayantonya nggak jadi bayar, nggak mau nebus, ya dia dapat harga PTB di harga murah. Dia mau jual pun beggar, cuan. Nah, ini kalau terjadi namanya saham repo normalnya begini. Ya, yang terjadi sebenarnya begini. Ya, guys. Ya, kalau lo ada plus, ya mungkin penjelasan gue nggak sempurna ya. Kalau ada plus minusnya lo boleh masukin. Ini logika dasarnya ada di sini untuk saham repo. Nah, nah ini kalau yang reponya masih sifatnya individu ya nggak masalah. Lo nggak usah takut.
nggak bakal mempengaruhi kinerja perusahaan. Lu mau ada individu ngerepoin saham BTBA ke atau ngerepoin saham apalagi tuh yang fundamentalnya bagus nggak masalah. Lu nggak usah takut, nggak masalah. Itu kan sifatnya pribadi dia, pribadi. Nah, yang jadi masalah itu sekarang ya, ini kita beralih ya. Ini kan yang normalnya tadi gue udah jelasin normalnya ya. Sekarang yang ibarat loophole, ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan mungkin oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari cuan gitu kan. Eh, di mana yang lu berbahaya adalah kalau pengendalinya ngerepoin sahamnya. That's the problem. Nah, kita ambil contoh misalnya BEPS. Ya, ini kan BEPS ya. Sekarang terjun di Gocap ya. Nah, ini eh ini gue cuman sekedar edukasi aja, sharing aja lah guys. Gue nggak mau bilang edukasi soalnya gue pinter banget. Enggak. Ini curcol aja apa yang udah gue kulik gitu ya. Ini kan sekarang posisi BEPS nih pemegang sahamnya masyarakat udah di atas nih 55% ya ditimbang. Padahal waktu IPO prospektusnya begini. Nah, ini prospektusnya begini. Nih si Berkah Global punya 35%. Sekarang Berkah Global punya 33 berkurang. Berkah Multi Beton yang tadinya punya 29,8%, sekarang dia cuman tinggal punya berapa tuh? 1,34% nih. Nah, si ini yang jualan ya. Entah katanya direpoin atau gimana ya. Nah, masyarakat yang tadinya cuman 22% nih ya. Sekarang masyarakat nah tinggal judi jadi 55%. Nah, ini kata orang contoh ya, contoh di mana yang berbahaya tuh kalau pengendalinya yang ngerepoin sahamnya. Nah, ini hati-hati yang model begini ya. Modusnya gimana? Modusnya. Ini gue pakai logika aja yang gue pahamin ya setelah memahami alurnya repo kan. eh jadi mungkin gue nggak bilang emiten inilah ya. Pokoknya gue sekarang udah mulai ngomong random. Random maksudnya emiten apa aja lah. Emiten bobo atau apa gitu kan. Jadi si pengendalinya kan dia punya saham gede ya. Biasa pengendali kan harusnya punya 50%, 40% ya gitu. Gimana? Dia ngerepoin sahamnya ini guys. Ngerepoin 3D. 3D ke entah ke sekuritas ke, entah ke bank ke atau apa ya. 3D ya. Kita balik lagi ke skema ini ya. 3D. Nah, yang nerima gadean ini yang ya karena si ownernya ini butuh duit. Entah butuh duit atau mau mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. That's okay. Ya, that's okay ya. Jadi, nah, tapi kan si yang bakalan ngasih pinjaman ini dia nggak bakalan beli di harga pasar, nggak bakalan, nggak mau. Apalagi maaf ya, ketika diajukan sahamnya apa? Wah, jaminan nih, gue punya jaminan nih. Apa ya saham lo? Misalnya maaf ya, bukannya gimana-gimana gitu kan. Misalnya saham gocapan gitu, saya nggak ada harganya gitu kan, saham gocapan. Misalnya oke lah, kita kasih, karena kasus baru, ceritanya saham busuk lah, saham busuk. Ya oke lah, ininya yang kita mau, saya si Budi punya saham busuk, ya, saham busuk, dan dia mau gadein ke Panin Sekuritas ya ceritanya. Ini sekarang udah ganti cerita nih ya, udah ganti cerita nih yang kedua. Si Budi butuh 100 juta, betul? Si Budi ternyata pengendali, ya anggaplah pengendali sebuah perusahaan gitu loh. Ya, pokoknya ya kita kecilin aja angkanya biar gampang nih ngerti kan. Eh, ya mau minjem 100 ya mau pokoknya mau dapat duit cash entah minjem atau apa dia mau duit cash dari si Panin Sekuritas misalnya 100 juta. Panin Sekuritas nanya jaminan lo apa ya? Dia tawarin saham busuk ya. Saham busuk ya waktu itu anggaplah RP cepet di pasaran. RP cepet.
Saham busuk RP cepet, pasar 1 lembar. Ceritanya si saham busuk ini. Wah, Pans menilai kan ya namanya orang kan kalau mau ngasih pinjaman harus nilai jaminannya apa nih? Ada harganya nggak? Kalau tadi kan kasus PTBA kan wah ada harganya nih. Ini sekarang saham busuk. Wah, nggak berani bos. Kalau lu jaminannya cuma 200 juta gitu nilainya. Enggak. Oke deh, gue mau. Gue mau kalau lu berani ngasih gue jaminan misalnya 5 kali. 500 juta. 5 kali. Ya karena kan dia saham busuk loh. Nggak ada nilainya harus harus dihajar dong. Sama ini harus diajar dong. Iya ada. Nggak fair dong. Karena saham lu kan jaminan lu nggak berharga. Nggak begitu berharga gitu loh. Ya jadi 100 juta dibagi 100 ya. Enggak, dia minta 500 juta ya. Pak Panen Sekurnya minta 500 juta jaminannya. Berarti si ini harus ngasih 5 juta lembar. Ya 50 ribu lot. Ya udah, dapatlah dia 50 ribu lot. 50 ribu lot. Ya 50 ribu lot berarti kan kalau dibagi 5 kan. Jadi sebenarnya average-nya si Pans atas saham busuk ini adalah 20. Sepakat ya sama gua ya. Average-nya 20. Betul nggak? Iya, average-nya 20. Ya. Ya udah si Budi dapat 100 juta. Nah, si Budi karena memang tahu sendiri sahamnya busuk, dia memang udah nggak niat tebus guys. Kan saham dia busuk, gua kan udah dapet duit ya dari si panen. Ya si pansnya ini ya juga udah prepare. Lu paham ya? Udah prepare dia kan udah prepare. Dia minta 5 kali. Jadi dia dapat average 20, lotnya 50 ribu. Udah prepare. Ya iyalah, udah prepare. Nah si Budi ketika jatuh tempo, dia nggak ngambil karena kan dia tahu dia busuk. Emang ini niat gue dari awal bos. Gue mau kabur dengan cara membegoi retail ya. Ini emang niat gue, oke? Okay? Budi nggak bakal nembus. Nah, si pansnya ini kalau ketika dia udah nggak nebus, ini jadi hak miliknya dia. Apa yang akan dilakukan Pans? Apa yang akan dilakukan? Dia langsung haki di pasar, hajar kiri sampai jebol ke bawah. Dijual semua habis-habisan, dibantai lo di situ. Ya. Udah paham ya, makanya ada yang terjun ke gocap kan saham repo kan. Nah, itu kalau reponya sahamnya busuk ya. Ingat ya. Jadi gini guys, lu jangan terlalu panikan juga kalau lu dengar ada saham di repo. Selama fundamentalnya bagus kayak PTBA di repoin, BRI ada yang repoin. So what? No problem, nggak masalah, nggak bakal ngaruh. Nah yang terjadi yang masalah sampai terjun gocap nih saham-saham yang dasarnya busuk ya karena siapa sih Budinya mungkin kabur. Ya kan udah dapat duit dari sini. Nah si ini juga jadi punya kepentingan nantinya untuk naikin harga di awal supaya nanti dia hajarnya lebih gampang. Ya, iya dong naikin harga supaya nggak roboh kan nanti entah ini. Nah ini bisa terjadi macam-macam nih. Apakah ininya naikin harga atau kong kali kong berdua? Bisa dari awal itu ada juga peluangnya. Ada juga. Bukan nggak mungkin ada peluang. Dari awal udah sepakat duluan berdua bareng bisa. Harusnya bisa tuh. Masuk akal, ya. Udah kong kali kong dari awal, ya. Nah, jadi ketika nanti harga itu dinaikin, makanya lu coba perhatiin ya, saham BEP kan naik tinggi banget kan. Itu kan. Mancing-mancing retail ya tujuannya apa? Supaya gampang dihaki nanti. Untung gede lah kalau dia misalnya average-nya cuma 20 kan. Cuan haki di pasar modal jadi dia untung gede dong. Untung gede. Ya enggak, untung gede. Korbannya siapa sebenarnya? Korbannya ya retail, ya nggak? Retail lah. Lu lah, kita-kita lah. Nah, makanya ini yang ada di kepala gua. Skema ini mungkin ya setelah gua memahami alur caranya repo gitu ya.
Nah, kalau repo yang normal, yang pertama mah nggak masalah, nggak bakal ngaruh apa-apa itu ke marketnya, nggak bakal ngaruh ya, karena Pans kalau misalnya dia dapat pet sampai TB ya 300 juta lembar, ya ngapain dia jual lagi, nggak bakalan bisa robo juga, dia mau jual juga orang pada berbondong. Jadi repo itu nggak masalah kalau fundamentalnya bagus, itu nggak masalah, lu nggak perlu takut. Yang lu takutkan adalah saham busuk direpokan. Nah, yang itu yang repoin pengendalinya, itu lu harus pantau. Hati-hati, hati-hati. Nah, ini untuk ya, ini salah satu contoh abuse-nya ya. Nah, yang gue dapat info juga tadi, gue hasil nonton YouTube juga ya. Ternyata saham Dilim, sahamnya Pak Lu itu juga saham repo loh, Gus. Eh, ternyata yang ngerepoin juga pengendalinya. Nah, ini kan kalau lo lihat di RTI, ini yang megang sahamnya kan dia, security dia nih 15%. Pengendali dia. Nah, sebenarnya nggak begitu. Gue cukup nonton satu channel YouTube. Ternyata yang pegang itu deal itu si ini. Nih, ini kan ada CGS 15%, 11% dia Bali setuju. CGS 15%. Tapi kok ada Pak Hendro S. Gunomo 50%, kok masih ada lagi? Kan jadi kelebihan. Nah, enggak, yang terjadi sebenarnya pengendalinya ini ya. Ini gue dapat info dari satu channel ya. Jadi eh bukan dari gua. Dia ngerepoin 50%-nya ke si ini, ke ini. Nah, ini yang ngerepo si ini loh pengendalinya. Nah, itu lu sedikit dianalisa lagi deh. Kalau menurut gua ya, lu sedikit dianalisa karena ini yang repo ini, ya. Ya tujuan yang repo ya pasti kan dia butuh dana, pasti. Nah, permasalahannya begini, Bos. Ini kan mirip-mirip BEPS gitu kan. Permasalahannya gini, lu tahu sendiri kan, bunga ngerepo kan nggak kecil. Itu bisa 10 sampai 15% per tahun loh. Gede itu loh, ya. Apakah Pak ini kuat bayar bunganya untuk tebus itu? Itu pertanyaan lagi. Kalau dia benar kuat bisa tebus semuanya ya aman. Aman. Tapi kalau ternyata nggak kuat dan nggak bisa tebus, nah reponya apa yang terjadi? Ya ini jadi saham itu jadi hak miliknya dia dan apa? Apa? Ya haki pada jualan, jebret. Ya akhirnya harga bakal rontok. Nah, itu aja guys ya. Gue cuman do your own research lah. Ya, ini kebetulan gue pas lagi tadi ngulik-ngulik soal repo, nemu nemu artikel itu gitu, nemu video itu, oh ternyata deal adalah saham repo gitu kan. Yang reponya bukan individu, bukan bukan retail yang reponya si pengendalinya. Nah, coba deh di ini lagi ya. Ya gua rasa gitu aja guys untuk hari ini ya. Jadi yang tadi gua udah bahas kalau repo Pak Hayanto dan PTBA sorry dan Pans ya. Kalau emang bener Pak Hayanto ngerepoin ke si Pans. Ya intinya entah itu benar apa enggak, Pans tetap untung. Panen sekuritas tetap untung. Ditinjau dari sisi manapun. Pansnya tetap untung. Kalau memang itu bukan sahamnya Pans dan sahamnya Pak Haryanto, nanti Pak Haryanto itu kalau nebus harus bayar dengan bunga 10%. 10 atau 15% sampai segitu lah. Gue nggak tahu detailnya berapa. Kalau Pak Haryantonya nggak nebus, ya berarti saham itu jadi punya Pans PT Bia itu ya, tentu dengan average yang murah, jadi beggar ya, cuan juga Pansnya. Ya. Tapi kalau ternyata itu bukan sahamnya Pak Hayanto, bener sahamnya Pans ya, Pans untung dapat dividen juga dari PTBA. Jadi ditinjau dari sisi manapun Pans untung dengan skema itu. Ya dengan rumor-rumor yang beredar lah, yang nggak gue juga nggak kita nggak tahu kebenarannya yang mana. Yang kedua ya cara ngebius saham repo. Ya lu harus mulai waspada kalau reponya yang ngerepoin si pengendalinya ya itu bakal jadi problem buat lu. Ya, itu tadi gue udah jelasin bahayanya di mana ya. Nah, yang ketiga, lu jangan terlalu takut ada isu-isu repo kalau fundamentalnya bagus. Serutin bagi dividen, lu nggak perlu takut.
Misalnya ada ngerepoin sama BRI, ya cuman individu kan, cuman individu ya nggak usah takut, nggak usah takut. Itu kan namanya basically, jadi repo itu bukan tindakan terlarang ya, enggak. Itu boleh dilakukan individu manapun, boleh. Ya, itu legal. Ya, oke guys, gitu aja untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat curcol gue ini. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya, karena data nggak bisa bohong.